Kita mulai tentang pertama, yaitu tentang keistimewaan bulan Ramadan. Materinya yaitu Bapak Cecep Gaus SPD dan dimoderatori oleh Bapak Satria Seto. Bapak Satria Seto Bakti. Halo Pak, kami persilakan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Bu Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Halo sahabat Golden Generation, dimanapun Anda berada. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman semuanya, pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara Pesantren Ramadan Online SMP Puri Arta tahun 2021. Dan juga selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini. Senang sekali rasanya saya diberikan kesempatan dalam waktu 40 menit ke depan, saya akan memandu jalannya diskusi pertama kita kali ini. Oke, sahabat Golden Generation yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini dan detik ini kita masih diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Tak terasa kita sudah memasuki hari ke-22 ibadah puasa Ramadan. Teman-teman, ada hal yang menarik dalam 2 periode Ramadan ini. Selain kita sedang mengantisipasi COVID-19 dengan ikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan kita, tentunya kita juga dituntut untuk melakukan praktik ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Karena kenapa? Karena bulan suci Ramadan penuh dengan keistimewaan. Maka dari itu, hal ini perlu kita jemput dan maknai apa saja peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan, amalan-amalan saja yang dilakukan di bulan Ramadan, dan bagaimana ganjaran bagi orang-orang yang hidupkan di bulan suci Ramadan. Nah, baik sahabat Golden Generation yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kupas masalah tersebut bersama narasumber kita dengan tema keistimewaan bulan suci Ramadan. Di samping saya telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Puri Arta dan sekaligus sebagai seorang yang sukses sebagai blogger dan YouTuber. Oke. Beri tepuk tangan semuanya. Mari kita sambut, inilah dia, Bapak Cecep Gaus SPD. Selamat pagi Pak, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Wah, ini luar biasa nih moderatornya ya. Semangat. Saya sampai melambung nih ya. Blogger dan YouTuber. Ya, disebut sukses. Ya, alhamdulillah sedang merintis ya. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang ini Bapak Cecep Gaus ini sedang naik-naiknya nih, blogger dan YouTubernya ya. Naik ke pohon ya. Nanti kita bisa contoh baiknya dari Pak Cecep Gaus ini. Oke, sebelumnya apa nih, Pak? Ya, akan dibacakan hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk sebelum Bapak memaparkan materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, Bapak diberi kesempatan untuk memaparkan materi selama 40 menit ke depan. Oke. Kedua, selama pemaparan berlangsung, untuk teman-teman online bisa langsung mengajukan pertanyaan ya melalui kolom chat ya. Ingat, melalui kolom chat. Silakan tanyakan melalui kolom chat. Oke. Nah, nanti jika ada pertanyaan langsung segera ditanyakan dan akan ditanggapi oleh pemateri. Oke, cukup jelas? Oke, langsung saja tanpa panjang lebar.
Kita simak pemaparan dari Bapak Cecep Gaus ini mengenai materi yaitu keistimewaan bulan suci Ramadan. Kami persilakan Bapak Cecep Gaus. Enggak? Baik, terima kasih Bapak Moderator yang luar biasa. Semangat, ya, semangat 45. Ini menunjukkan bahwa kita sedang meliputi, ya meskipun dalam masa pandemi, ya, tapi kita tetap harus ceria, ya, harus bahagia, supaya imun kita tetap terjaga. Baik anak-anakku, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator kita, ya, bahwa kita akan membicarakan mengenai keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah, kalian barangkali setelah mengetahui bahwa bulan suci Ramadan itu begitu spesial, ya. Allah menciptakan satu bulan, ya, selama 12 bulan ini, yaitu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, tetapi nanti sebelum kita beranjak atau mengupas apa saja sih keistimewaan bulan suci Ramadan ini. Nah, pertama Bapak akan menyampaikan dulu barangkali ada apa saja di bulan suci Ramadan dan apa sih yang menjadi landasan gitu ya, kegiatan-kegiatan ibadahnya, terutama kegiatan yang wajibnya, ya. Barangkali kalian sudah tahu ya bahwa ada satu ibadah wajib ya di bulan suci Ramadan ini yang harus kita laksanakan, terutama untuk kita sebagai manusia yang beriman, Pak. Ternyata yang dipanggil itu manusia yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Bisa saja banyak sekali orang Islam, ya, tetapi belum tentu terpanggil ya untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memanggil umatnya yang beriman saja ya untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi begitu Pak ceritanya. Nah, ada satu landasan ya tentang kewajiban ibadah puasa ini. Nah, barangkali kalian sudah mengetahuinya ya. Ada sebuah ayat yang sangat populer ya, yaitu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, kalian bisa perhatikan di layarnya ya. Boleh ditampilkan ya. Oke, diingatkan kembali untuk teman-teman, silahkan disimak dengan baik dan dicatat pertanyaan, dicatat materi yang ingin kalian tanyakan. Nanti akan Bapak berikan kesempatan. Iya, kita lanjutkan ya. Tadi disebutkan bahwa ada satu landasan ya, ada satu surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 tepatnya, yang menjadi landasan tentang kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Bapak akan bacakan ya ayat surat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini kita bisa lihat ya ayyuhalladzina amanu. Bukan nama amanu itu orang yang beriman. Bukan orang Islam yang dipanggil. Karena walaupun Islam yang dipanggil nanti kalau tidak beriman tidak akan melaksanakan ibadah puasa. Ya, tidak disebutkan oleh Allah misalkan ya ayyuhalladzina aslamu gitu ya. Atau ya ayyuhalladzin ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Tidak, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam. Telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan untukmu atas orang-orang sebelum kalian. Qablikum ya. Qablikum itu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, itu merupakan satu amalan wajib ya yang harus kita lakukan sebagai orang beriman ya di bulan suci Ramadan ini.
bulan suci Ramadan ini begitu istimewa ya. Banyak sekali keistimewaan di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa lihat misalkan dari sisi sosial saja, misalkan tanpa melihat dulu tentang firman-firman Allah gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan tuh di bulan suci Ramadan. Semuanya bisa kita jadikan momentum yang baik ya bulan suci Ramadan ini. Misalkan orang di luar Islam saja atau non-Muslim itu bisa mendapatkan keistimewaannya. Apa misalnya? Misalkan ya yang orang non-Muslim bisa berjualan ya, dan jualannya itu rata-rata laku gitu ya di bulan suci Ramadan ini, sehingga bisa menjadi berkah ya, bisa menjadi keuntungan. Nah, artinya ini dari sisi situ saja itu bulan suci Ramadan begitu istimewa. Nah, belum lagi nanti ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasul yang telah menjelaskan tentang apa saja sih keistimewaan itu bulan suci Ramadan itu. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini sebelum melanjutkan, barangkali nanti dari moderator mau menyampaikan dulu sesuatu. Ya. Oke, bagaimana teman-teman? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, kalau tidak ada, mungkin dari saya dulu ya, mau nanya nih. Nih Pak, tadi yang sudah Bapak katakan bahwa sekarang ini kita dilahirkan dari keturunan Islam, dari Islam ya. Tapi sekarang ini atau banyak ya yang dari kita tidak melaksanakan atau melanggar ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Nah, sekarang bagaimana tipsnya Pak agar kita tidak lalai sebagai orang Islam untuk tidak mengerjakan atau melanggar ajaran-ajaran Islam tersebut? Ya, baik. Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Ya, meskipun mungkin agak sedikit melenceng, tapi nggak apa-apa, nanti akan ada titik temunya nih ya. Betul. Kita alhamdulillah sudah dilahirkan sebagai Islam gitu ya, sebagai Muslim. Berbeda dengan rekan-rekan kita yang non-Muslim. Nah, semestinya dengan kita ini dilahirkan dalam keadaan Islam, orang tua kita Islam ya, harusnya nilai-nilai keislaman itu sudah terpatri di dalam diri, karena setiap hari bisa mendapatkan misalkan pengetahuan-pengetahuan secara langsung dari orang tua kita gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita sendiri sebagai Islam sejak dari awal, sejak dari bayi, kadang-kadang kita mengabaikan gitu ya perintah-perintah Allah. Nah, ini ada yang menarik nih ya. Ada, kalau kalian bisa mengikuti berita ya, bahwa misalkan ada non-Muslim yang baru-baru ini masuk Islam, katakanlah seorang dokter begitu ya, ternyata kalau kita ukur-ukur keislaman itu sepertinya gitu ya, itu lebih tinggi dari kita. Bayangkan saja disebutkan oleh yang bersangkutan, oleh dokter tersebut, itu bisa melaksanakan bukan hanya ibadah-ibadah wajib saja, ya, rajin juga ibadah tahajud, duha, ya, melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Nah, kadang-kadang kita malah yang wajib saja kadang-kadang agak sulit gitu ya, dengan berbagai alasan. Mungkin ada kemalasan, ada melaksanakan ini, melaksanakan itu gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya nih untuk agar kita ini ya, tips saya agar kita ini tidak lalai gitu ya. Mohon maaf. Yang pertama, kita harus memahami betul ya tentang fitrah kita ya. Kita ini sebagai manusia tentu saja diciptakan oleh Allah. Nah, Allah sendiri ini menghendaki ya, tentu saja kita sebagai ciptaannya untuk taat ya kepada segala perintahnya dan juga menjauh segala larangannya. Nah, pertama itu kita harus memahami itu ya, harus menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Dan yang kedua, kita sadari bahwa banyak sekali nikmat-nikmat ya yang sudah kita dapatkan. Ya, nikmat yang kadang-kadang kita
tidak terasa misalkan bernapas saja. Kalau kita pikir-pikir, ya bernapas ini kan hal yang sangat mahal gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak merasakannya gitu ya. Karena ini sudah menjadi kebiasaan bernapas terus, akhirnya kita lupa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita punya kesadaran bahwa bernapas saja itu merupakan anugerah dari Allah, nah tentu saja kita sudah senantiasa atau selayaknya untuk bersyukur dan tentu saja melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauh segala larangannya. Nah, jadi itu saja tipsnya ya, yang sangat sederhana. Itu Pak. Oke, baik teman-teman, itu sedikit tips ya, bagaimana kita sebagai orang Islam lahir dari Muslim agar tidak lalai menjalani perintah-perintah Allah. Pertama, kita harus sadari fitrah kita ya sebagai Muslim, kemudian kita syukuri ya dengan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita harus jalani ya perintah Allah dengan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari audiens, dari teman-teman online. Halo. Tidak ada? Belum. Oke. Belum. Bapak ingatkan kembali, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tulis di kolom chat. Dan ada door prize ya bagi penanya yang hebat, bagi penanya yang unik ya. Oke, kita lanjutkan lagi kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Tadi kita sudah Pak Gaus sudah menyampaikan tentang landasan salah satu ibadah wajib ya dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu kewajiban ibadah puasa. Nah, di samping ini merupakan sebuah kewajiban, tentu saja ini juga merupakan sebuah keistimewaan menurut Bapak ya. Karena tidak semua umat manusia ya, dan juga tidak semua umat Muslim itu bisa menangkap perintah ini ya. Tadi yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini merupakan hal yang sangat luar biasa ya. Ini merupakan sebuah keistimewaan. Nah, lalu kita akan coba bahas ya beberapa keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Mari kita perhatikan. Yang pertama, bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, ini merupakan keistimewaan yang pertama ya, yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan ini. Al-Quran tidak diturunkan di bulan-bulan yang lainnya. Tidak di Muharram sebagai bulan pertama, tidak di Zulhijjah di bulan terakhir ya, tetapi di bulan suci Ramadan. Barangkali kalian telah mengetahui ya, diturunkannya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan gitu ya. Nah, ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang keistimewaan bulan suci Ramadan ini, yaitu diturunkannya Al-Quran. Saya akan bacakan ya ayatnya. Nah, ayat ini berada di surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, itu ayat yang menjadi landasan atau informasi bahwa
Keistimewaan bulan suci Ramadan salah satunya yaitu diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an. Alladzi yang di dalamnya unzila fihil Qur'an, diturunkannya permulaan Al-Qur'an. Diturunkannya Al-Qur'an pertama kali. Hudal linnas sebagai apa? Yaitu sebagai petunjuk. Hudan, petunjuk, linnas bagi manusia. Wabayyinat dan penjelasan minal huda ya, mengenai petunjuk itu wal furqan dan pembeda. Jadi Al-Qur'an ini sebagai pembeda juga ya, bisa membedakan mana yang batil ya, mana yang baik gitu ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu sebagai wal furqan, pembeda ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, itu keistimewaan yang pertama, yaitu bahwa di bulan Ramadan ini yaitu bulan di mana diturunkan ke Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana sangat luar biasa sekali ya pemaparan materinya. Oke, di sini ada pertanyaan Pak yang masuk dari Saudara Dewo. Cek dulu ya. Nanti mudah-mudahan pertanyaannya bisa dijawab oleh Bapak. Ya. Kalaupun tidak, nanti kita akan lemparkan ke ahlinya, yaitu Ustadz Al-Mukarram, calon haji. Umar. Oke. Jadi begini Pak, maklum Bapak masih belajar juga gitu ya. Jadi begini Pak, ada pertanyaan dari Saudara Dewo. Dia menanyakan bahwa jika ada orang yang meninggal ya di bulan suci Ramadan, keistimewaannya seperti apa Pak? Ya. Siapapun ya, umat muslim, umat beriman ya, itu akan mendapatkan keistimewaan sama berlipatnya pahala yang dilakukan. Nah, misalkan ada seseorang yang meninggal ya di bulan suci Ramadan dan tentu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, maka dia akan membawa pahala-pahala yang berlipat ya yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini menjadi sebuah keistimewaan bagi seseorang yang meninggal di bulan Ramadan ini. Jadi, misalkan sebelum-sebelumnya orang tersebut telah melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, gitu ya, banyak maksiat. Ternyata ketika masuk bulan Ramadan, khusyuk, tekun, ibadah, melaksanakan segala amal ibadah yang diperintahkan, baik wajib maupun yang sunnah, ya. Tetapi ternyata pada perjalanannya meninggal dan dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah nanti akan mendapatkan surganya Allah. Karena perbuatan-perbuatan sebelumnya itu, katakanlah itu akan terhapus ya oleh amalan-amalan di bulan Ramadan ini, akan menghapuskan segala dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Apalagi ketika melaksanakan ibadahnya khusyuk, ya, terus meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, misalkan ketika sedang sholat di masjid atau sedang sedang bertahajud, misalkan di rumahnya, ternyata meninggal dunia, insya Allah nanti akan mendapatkan surga. Meskipun sebelumnya itu banyak melakukan maksiat. Sangat luar biasa jawaban dari materi kita hari ini. Oke, bagi teman-teman, mumpung ini adalah bulan suci Ramadan, mumpung bulan suci Ramadan yang penuh dengan pengampunan dan
berlipat ganda pahalanya. Jadi diingatkan kembali yang belum zakat dan infak ya, boleh langsung transfer ya ke koordinatnya Pak Umar. Oke, maka Pak dilanjutkan kembali. Ya, baik anak-anakku, kita akan lanjutkan ke keistimewaan yang kedua. Ternyata sebetulnya banyak ya keistimewaan di bulan suci Ramadan ini. Tetapi nanti hanya beberapa saja yang akan Bapak sampaikan. Nah, yang kedua ini keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, yaitu setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan juga pintu-pintu surga dibuka ya, ketika bulan Ramadan tiba. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat as-sayatin. Idza jaa, tatkala datang, ketika datang Ramadan, bulan suci Ramadan, futihat abwab, dibukalah pintu-pintu surga. Futihat abwabul jannah, al-jannah surga, wa ghulliqat, dan ditutup abwabun nar, pintu-pintu neraka. Kemudian yang terakhir, wasuffidatis sayatin, dan setan pun dibelenggu. Nah, itu keistimewaan yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Jadi ketika Ramadan tiba, seluruh pintu-pintu surga dibuka, ya. Pintu-pintu neraka ditutup, dan juga para setan itu dibelenggu. Itu menurut sabda Rasulullah SAW. Nah, itu keistimewaan yang kedua. Nah, kemudian ada keistimewaan yang ketiga. Nah, keistimewaan yang ketiga ini tidak kalah pentingnya ya dari bulan suci Ramadan ini, yaitu ada satu malam yang sangat mulia ya. Di dalamnya itu penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Malam apa itu? Ada yang tahu? Ya, Lailatul Qadar. Nah, ada sebuah ayat atau beberapa ayat ya yang menerangkan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan ini, yaitu adanya Lailatul Qadar atau malam Qadar. Itu terdapat pada surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, di dalam surat Al-Qadar ayat 1 dan 3 ini menjelaskan tentang suatu malam yang begitu penuh keistimewaan dan keberkahan. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya di Lailatul Qadar. Hanya ini merujuk ke Al-Quran ya. Pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, di sini dijelaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini kita bayangkan. Coba kita bayangkan 1000 bulan itu berapa tahun ya? 1000 dikali 12 sekitar berapa? 80-an tahun ya. Nah, kita saja manusia, kalau kita merujuk ke usia baginda kita, baginda Rasulullah, yaitu wafat pada umur
63 ya Pak. 63 tahun. Rasulullah itu wafatnya pada usia 63 tahun. Nah ini keistimewaan Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. 80-an tahun. Nah artinya sebelum usia kita selesai katakanlah ya, sekitar 67 bulan itu, tetapi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar ini, itu akan mendapatkan keistimewaannya selama 80 tahun. Nah, tetapi bukan berarti kita hanya mengejar ini saja, gitu ya. Nanti aja kita tunggu di bulan Ramadan akan dikejar nih, gitu ya. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Sekarang mah nyantai saja lah, gitu ya. Maksiat saja atau melakukan dosa saja. Tidak seperti itu. Tetap ya. Walaupun ada Lailatul Qadar yang bisa kita dapatkan ya, tetapi tetap kita harus beribadah ya dengan tekun. Ya. Jangan hanya mengandalkan ini. Ya, barangkali juga tidak semudah yang kita pikirkan ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu keistimewaan yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ya ada tanggapan atau pertanyaan. Oke, silakan audiens teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, silakan ajukan, tulis di kolom komentar ya. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi ya Pak. Ya mungkin dari saya dulu Pak ya. Tadi berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, sering atau banyak orang yang menanyakan kapan sih munculnya malam Lailatul Qadar itu. Biasanya banyak yang bilang kan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan, dan biasanya katanya malam-malam ganjil ya biasanya. Nah, bisa dijelaskan Pak? Iya betul. Ini pertanyaannya sebetulnya berat ini ya. Ya, memang ada sebuah keterangan ya, meskipun Bapak lupa ya keterangannya apa, bahwa Lailatul Qadar itu muncul atau ada di sepertiga Ramadan, sepertiga terakhir Ramadan. Jadi pada tanggal 20 ke sana, 20 Ramadan ke sana. Dan pada tanggal-tanggal ganjil, 21, 23 gitu ya, 25, 27, 29. Berdasarkan beberapa keterangan seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi, jangan sampai, wah ini udah akhir-akhir Ramadan ya, sekarang hari kedua-dua nyantai tadi bilangnya juga di hari-hari ganjil gitu ya. Besok aja mulai ini. Jangan seperti itu. Ya tetap kita harus istiqomah, karena Lailatul Qadar ini tidak mungkin diberikan kepada yang leha-leha gitu ya. Yang leha-leha. Jadi tetap kita istiqomah, konsisten, terus diperbaiki ibadahnya menjelang akhir-akhir Ramadan ini. Ya seharusnya dari awal Ramadan gitu ya. Tetapi memang kadang-kadang kita di akhir-akhir Ramadan ini malah terpecah konsentrasinya ya. Konsentrasi ibadahnya. Sudah mulai mikirin baju lebaran gitu ya. Sudah mulai ke mall-mall gitu ya. Nah, meskipun sekarang masa pandemi, kalian bisa lihat di mall-mall itu tidak bisa terbendung ya. Apalagi sekarang di SGC ya Pak ya. Iya. Ya, jangankan di mall-mall lah ya. Kita misalkan ke depan perumahan saja itu sudah ngagimbung gitu ya. Apa yang ngagimbung gitu? Sudah bergerombol ya. Wow, banyak jualan, ya. Banyak pilihan yang bisa kita beli. Itu menjelang akhir-akhir Ramadan yang seharusnya kita semakin meningkatkan keimanan dan ibadah kita ya, karena tadi itu ada sebuah malam yang sangat istimewa yaitu malam Lailatul Qadar yang menurut beberapa keterangan akan turun di sepertiga terakhir dari Ramadan. Jadi seperti itu ya, betul. Oke, silakan yang lainnya teman-teman online ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Lanjutkan saja ya Pak. Nah, barangkali yang keistimewaan yang berikutnya pada kesempatan ini merupakan keistimewaan yang terakhir ya dari di bulan Ramadan ini.
Meskipun masih banyak ya keistimewaan-keistimewaan lainnya dari bulan suci Ramadan ini. Apa itu? Ada yang tahu? Iya, yaitu pada bulan suci Ramadan merupakan waktu ya, salah satu waktu dikabulkannya doa. Nah, oleh karena itu pergunakan bulan suci Ramadan ini kalian untuk berdoa ya. Karena pada bulan suci Ramadan ini segala doa yang akan kita panjatkan insya Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sebuah keterangan ya sabda Rasulullah SAW, inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi sahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'wah yad'u biha fayastajibu lah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan suci Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Itu merupakan sabda Rasulullah bahwa segala doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk selalu berdoa, untuk meminta kepada Allah. Nah, apalagi kalian sekarang ada di akhir-akhir dari tahun ajaran untuk kelas 7-8 depan nanti kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun misalkan. Berdoa ini ada kesempatan baik agar diberikan kemudahan ya dalam melaksanakan penilaian akhir tahun nanti. Dan untuk kelas 9, nah ini juga momentum yang baik karena beberapa bulan ke depan kalian sudah akan berada di jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu di SMA. Nah, berdoa sekarang mumpung di bulan suci Ramadan, minta yang terbaik ya, minta diberikan petunjuk kira-kira sekolah mana, SMA mana yang terbaik untuk kalian. Nanti insya Allah akan mengabulkannya ya. Jadi itu keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Barangkali itu ya, ada 4 keistimewaan di bulan suci Ramadan ini yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, sangat luar biasa sekali. Tadi bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang dikabulkan doa-doa kita. Jadi kalian kalau setelah sholat jangan lupa langsung berdoa. Jangan langsung ke kamar atau langsung main game ya. Ingat, langsung berdoa. Terutama khusus kelas 9 nih yang mau memasuki jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan dilancarkan masuk ke SMA atau SMK yang tinggi. Oke Pak, di sini ada satu pertanyaan lagi dari saudari Taimah. Ya. Dia menanyakan, apakah malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata telanjang? Karena sebagian orang mengatakan jika ada orang yang mampu melihat malam Lailatul Qadar, dia akan melihat cahaya di langit. Bagaimana Pak? Ya, berdasarkan beberapa keterangan juga, nanti yang lebih detail nanti mungkin Pak Ustadz yang akan menjelaskan. Bahwa ada ciri-ciri fisik atau ciri-ciri yang bisa kita rasakan gitu ya. Ketika di suatu malam itu diturunkannya Lailatul Qadar. Itu misalkan dari keheningannya berbeda gitu ya. Bisa kita rasakan kesahduan, beda dengan malam-malam sebelumnya gitu ya. Terus yang lebih penting kita jadi lebih khusyuk, lebih tenang gitu ya. Pikiran kita fresh ya dalam kesendirian di malam tersebut. Begitu mendukung sekali gitu ya untuk mendapatkan sesuatu yang menjadikan diri kita itu lebih tenang gitu ya. Dan sehingga kita bisa ibadahnya bisa lebih tekun lagi gitu ya, lebih khusyuk gitu. Nah biasanya hal-hal tersebut itu akan dirasakan oleh orang yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Barangkali itu hanya sebagian kecil saja tanda-tanda ya bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam tersebut. Tapi intinya kita harus
terus-menerus tanpa henti ya. Jangan mengejar di waktu-waktu tertentu saja di sepertiga terakhir itu, tapi mulai dari awal ya sudah melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk gitu ya. Sehingga nanti ketika misalkan Lailatul Qadar itu turun, kita dalam kondisi siap untuk menerimanya, insya Allah kita akan mendapatkan. Jadi seperti itu. Oke, baik sahabat Goal Generation. Jadi di sisa waktu bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menjemput keistimewaan bulan Ramadan. Nah, tadi telah disampaikan oleh pemateri Bapak Cidep Gaos bahwa ada 4 keistimewaan yang telah dipaparkan. Yang pertama di bulan suci Ramadan ini, pertama bulan turunnya Al-Quran, kemudian kedua pintu-pintu surga akan dibuka dan neraka ditutup, dan juga setan-setan akan dibelenggu atau dikurung. Ketiga, merupakan malam Lailatul Qadar, dan keempat akan dikabulkannya doa-doa. Oke, karena bagaimana panitia? Waktunya masih ada? Habis ya? Oke. Karena waktunya juga sudah terbatas, ya. Bapak ingatkan kembali, bagi yang belum zakat atau infak, silahkan segera laksanakan ya. Segera laksanakan, hubungi Pak Umar Mukhtar. Oke. Nah, oke, baik hadirin sahabat Goal Generation yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian sesi diskusi pertama ini sudah terlaksana dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Bapak Cidep Gaos yang telah membagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak dan berantusias dalam diskusi kita kali ini. Oke. Pertama, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Dari saya pribadi, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.